Tapi bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya akan menampilkan video terkait koperasi dalam pandangan Islam. Halo teman-teman, saya Nela Amela Putri dari Prodi Perbankan Syariah semester 6. Selamat menyaksikan. Pengertian koperasi dalam pandangan Islam. Koperasi dalam pandangan Islam dapat dipahami sebagai suatu badan usaha yang didirikan oleh sekelompok individu yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. Koperasi dalam Islam tidak hanya bertujuan mencari keuntungan material semata, tetapi juga mengutamakan tujuan sosial yang adil dan merata bagi anggotanya, serta menghindari segala bentuk ketidakadilan, penindasan, dan praktik ekonomi yang merugikan pihak lain, seperti riba atau eksploitasi. Selanjutnya ada prinsip-prinsip. Yang pertama adalah keadilan. Prinsip keadilan mengharuskan agar setiap anggota koperasi mendapatkan hak dan kewajiban secara adil tanpa ada yang dirugikan. Kedua, musyawarah untuk mufakat atau syura. Dalam koperasi Islam, keputusan penting harus diambil berdasarkan musyawarah, di mana setiap anggota memiliki hak suara yang setara dalam menentukan arah dan kebijakan koperasi. Ketiga, menghindari riba. Salah satu ciri utama koperasi Islam adalah menghindari riba atau bunga dalam setiap transaksi. Islam melarang segala bentuk praktik riba karena dianggap sebagai bentuk ketidakadilan yang merugikan pihak yang lemah. Keempat, keseimbangan. Koperasi Islam harus memastikan bahwa pembagian hasil usaha dilakukan dengan seimbang antara anggota yang berkontribusi serta menghindari segala bentuk ketimpangan ekonomi yang bisa merugikan pihak tertentu. Kelima, kepemilikan bersama. Dalam koperasi, kepemilikan bersama antara anggota adalah hal yang mendasar. Setiap anggota memiliki hak yang setara dalam kepemilikan koperasi dan hasilnya. Prinsip ini mencerminkan ajaran Islam tentang pentingnya pemilikan bersama dan tidak dikuasai oleh sekelompok orang saja. Keenam, bertanggung jawab sosial. Koperasi Islam harus memperhatikan kesejahteraan sosial masyarakat secara luas. Oleh karena itu, koperasi harus memastikan bahwa selain memberi manfaat untuk anggotanya, mereka juga turut berkontribusi dalam pembangunan sosial dan kesejahteraan masyarakat dengan mendukung kegiatan-kegiatan sosial yang bermanfaat. Selanjutnya, tantangan yang dihadapi dalam implementasi koperasi berbasis prinsip ekonomi Islam. Yang pertama adalah kurangnya pemahaman prinsip ekonomi Islam. Salah satu tantangan terbesar dalam implementasi koperasi berbasis prinsip ekonomi Islam adalah kurangnya pemahaman yang memadai tentang ekonomi Islam di kalangan pengelola dan anggota koperasi. Kedua, keterbatasan modal dan pembiayaan yang sesuai dengan syariah. Keterbatasan akses terhadap pembiayaan berbasis syariah menjadi salah satu tantangan utama. Sebagian besar koperasi di Indonesia, terutama yang berbasis Islam, menghadapi kesulitan dalam memperoleh modal yang sesuai dengan prinsip syariah. Ketiga, keterbatasan dalam pengelolaan dan pengawasan koperasi. Pengelolaan koperasi berbasis prinsip ekonomi Islam membutuhkan keahlian khusus dan keseriusan dalam menjalankan prinsip-prinsip syariah. Namun di banyak koperasi, pengelolaan seringkali kurang profesional dan terorganisir dengan baik. Keempat, keterbatasan sumber daya manusia yang terlatih. Sumber daya manusia yang terlatih dalam manajemen koperasi berbasis syariah masih terbatas. Banyak pengelola koperasi yang tidak memiliki pengetahuan yang memadai tentang prinsip-prinsip ekonomi Islam, baik dari segi teori maupun praktik. Kelima, persaingan dengan sistem ekonomi konvensional. Sistem ekonomi kapitalis dan koperasi konvensional yang beroperasi dengan prinsip bunga atau riba seringkali lebih mudah dalam mendapatkan pembiayaan dan mengembangkan usaha. Keenam, ketidakjelasan regulasi dan kebijakan pemerintah. Meskipun pemerintah di beberapa negara, termasuk Indonesia, sudah memberikan perhatian terhadap koperasi, kebijakan terkait koperasi berbasis ekonomi Islam masih belum sepenuhnya memadai. Ketujuh, persepsi negatif terhadap koperasi syariah. Di beberapa tempat masih ada persepsi negatif atau keraguan terhadap koperasi berbasis syariah.
baik dari kalangan masyarakat umum maupun para pelaku usaha. Persepsi ini biasanya timbul karena kurangnya pemahaman yang baik mengenai koperasi syariah dan keuntungan yang dapat diperoleh dari prinsip ekonomi Islam. 8. Kendala teknologi dan infrastruktur. Pengembangan koperasi berbasis prinsip ekonomi Islam juga seringkali terhambat oleh keterbatasan teknologi dan infrastruktur yang memadai. Sebagian besar koperasi, terutama yang berbasis syariah, masih menggunakan sistem manual dalam pengelolaannya yang beresiko menurunkan efisiensi dan akuntabilitas. Selanjutnya, manfaat koperasi bagi pembangunan ekonomi umat Islam. Koperasi pertama, meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi. Manfaat utama dari koperasi bagi umat Islam adalah peningkatan kesejahteraan anggotanya. Dengan prinsip koperasi yang mengedepankan keadilan dan distribusi hasil yang proporsional, anggota koperasi dapat merasakan langsung manfaat dari kegiatan usaha yang mereka jalankan bersama. 2. Memberdayakan ekonomi masyarakat kecil dan menengah. Koperasi berperan penting dalam memberdayakan masyarakat kecil dan menengah atau UMKM dengan memberikan mereka akses modal, pasar, dan sumber daya lainnya yang diperlukan untuk mengembangkan usaha mereka. 3. Mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi. Salah satu tujuan utama koperasi dalam pandangan Islam adalah untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi di masyarakat. Dengan prinsip distribusi keuntungan yang adil dan pemerataan kekayaan, koperasi berfungsi untuk menghindari terjadinya penumpukan kekayaan di tangan segelintir orang. Keempat, memperkuat sistem ekonomi berbasis keadilan. Koperasi dalam Islam mengedepankan prinsip keadilan dan transparansi dalam seluruh aspek operasionalnya. Tidak ada satu pihak yang diperbolehkan mengambil keuntungan yang berlebihan, dan semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah mufakat. 5. Menghindari praktik ekonomi yang dilarang dalam Islam. Dalam Islam, beberapa praktik ekonomi dianggap merugikan umat dan dilarang, seperti riba, gharar, dan maisir. 6. Mendorong kemandirian ekonomi umat Islam. Koperasi mendorong umat Islam untuk lebih mandiri secara ekonomi dengan memberdayakan potensi lokal dan melibatkan anggota dalam pengelolaan dan pengambilan keputusan yang penting. 7. Mendukung pembangunan berkelanjutan. Koperasi dalam Islam juga dapat berperan dalam pembangunan berkelanjutan yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dengan mengutamakan prinsip gotong royong dan kebersamaan, koperasi dapat mengembangkan usaha yang tidak hanya menguntungkan anggotanya, tetapi juga bermanfaat bagi masyarakat luas. 8. Meningkatkan solidaritas dan kebersamaan di masyarakat. Koperasi juga memiliki dampak positif terhadap hubungan sosial dalam masyarakat. Dengan mengedepankan prinsip musyawarah, koperasi memperkuat ikatan sosial antara anggota dan meningkatkan rasa solidaritas. Selanjutnya, yang terakhir adalah faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan koperasi dalam memenuhi tujuan syariat Islam. Yang pertama adalah pemahaman yang mendalam tentang prinsip ekonomi Islam. Keberhasilan koperasi dalam memenuhi tujuan syariat Islam sangat dipengaruhi oleh seberapa dalam pengelolaan dan anggota koperasi memahami prinsip-prinsip ekonomi Islam. Kedua, penerapan prinsip syariah dalam pembiayaan. Salah satu faktor kunci keberhasilan koperasi dalam memenuhi tujuan syariat Islam adalah bagaimana koperasi tersebut mengelola pembiayaan dan modal dalam koperasi syariah. Pembiayaan harus dilakukan tanpa melibatkan riba yang jelas dilarang dalam Islam. 3. Kepemimpinan yang amanah dan profesional. Kepemimpinan yang baik dan profesional adalah faktor yang sangat penting dalam keberhasilan koperasi berbasis prinsip ekonomi Islam. Pemimpin koperasi harus memiliki integritas, transparansi, dan bertanggung jawab dalam menjalankan koperasi. Keempat, sumber daya manusia yang kompeten. Kualitas sumber daya manusia yang mengelola koperasi sangat mempengaruhi keberhasilannya dalam memenuhi tujuan syariat Islam. SDM yang kompeten dalam mengelola koperasi dengan prinsip syariah akan memastikan bahwa koperasi dapat menjalankan fungsinya dengan baik dalam aspek finansial maupun manajerial. 7. Peran pemerintah dan dukungan regulasi. Keberhasilan koperasi syariah juga sangat dipengaruhi oleh peran serta dukungan pemerintah. Regulasi yang mendukung pengembangan koperasi berbasis syariah akan memberikan kerangka hukum yang jelas untuk koperasi dalam beroperasi dan berkembang. Kedelapan, kepercayaan anggota dan masyarakat. Keberhasilan koperasi berbasis syariah juga bergantung pada tingkat kepercayaan yang diberikan oleh anggota dan masyarakat terhadap koperasi. Kepercayaan ini dapat dibangun dengan cara mengedepankan transparansi dalam setiap transaksi, pengelolaan
pengelolaan yang adil, serta keterbukaan informasi mengenai pengelolaan dana dan pembagian keuntungan. Terakhir, inovasi dan kemampuan beradaptasi. Untuk terus berkembang dan memenuhi tujuan syariat Islam, koperasi harus mampu berinovasi dan beradaptasi dengan perubahan zaman. Inovasi dalam produk, layanan, dan metode operasional yang sesuai dengan prinsip ekonomi Islam akan membantu koperasi untuk tetap relevan dan bersaing dalam pasar yang semakin kompetitif. Oke teman-teman, sekian dari saya. Does anyone have question? Kalau ada, let's go kita diskusikan. Bye bye, thank you.